Ku terhubung denganmu. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati menerima kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Berikan sorak-sorak kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Mari sama-sama nyatakan. Terhubung denganmu, selalu melengkapi hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melengkapi hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Sekali lagi nyatakan, ku terhubung. Kita persilakan kepada hambanya. Selalu melengkapi hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Sekali lagi katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, harusnya firman-Mu lah yang menjadi dasar dari setiap tindak tanduk kehidupan kami. Ketika orang Farisi ahli Taurat berkata hukum apa yang terutama, lalu Yesus menjawab ada dua hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Dan dasar itulah kami bisa melangkah dalam kehidupan kami. Tuhan, sedari tadi kami sudah bernyanyi bagi Tuhan. Kiranya Tuhan senang dengan nyanyian kami. Dan tibalah saatnya kami yang mendengar Engkau bersabda lewat hamba. Ya Roh Kudus, Engkau bekerja di setiap hati dan pikiran kami. Dan kami siap untuk mendengar firman-Mu pada saat ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama katakan amin. Amin, silakan duduk. Shalom. Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Masih Indonesia? Masih Indonesia ya? Iya, kenapa saya katakan masih Indonesia? Ya, harusnya tetap jadi Indonesia. Enggak segampang orang hanya melafalkan lagu Indonesia Raya ketika pemain bola dinaturalisasi, tapi belum tentu hafal Pancasila, udah jadi Indonesia. Gitu ya. Nah, pertanyaan saya yang kedua adalah, masih orang Kristen? Oh, ya syukurilah, subhanallah. Ya, kenapa saya katakan begitu? Saya dulu ditanya, Bang masih Kristen? Masih. Kenapa tanya begitu? Karena banyak orang mengaku Kristen, tapi gak melakukan kasih. Saya mau tanya dulu Bapak Ibu, gereja ini ada gak kalau mimbar ini gak ada? Gereja ini ada gak kalau musik gak ada? Gereja ini ada gak kalau saya gak pakai mic? Ada, betul kan? Karena firman Tuhan berkata sesungguhnya kita adalah gereja. Tapi kalau gak ada musik, gak ada mimbar, kita tetap bisa bergereja gak?
harusnya tetap bergereja. Jadi apapun yang terjadi, kehidupan semakin tidak enak, kita harus tetap jadi orang Kristen, bukan karena kita punya salib, bukan karena bergereja tiap hari Minggu, bukan karena tiap hari Minggu teman-teman mengirim renungan harian. Tapi karena ada dasar firman Tuhan, yaitu tentang kasih. Terus saya bilang, Pak, jadi kalau nggak ada kasih masih orang Kristen? Enggak. Sejatinya kasih adalah sentral, ajaran sentral, bukan hanya saja bagi orang Kristen seharusnya, tapi bagi seluruh orang yang ada di dunia ini. Sekali lagi, kasih sejatinya harusnya jadi ajaran sentral yang bukan saja hanya bagi orang Kristen, tapi bagi seluruh 8 miliar orang yang ada di dunia ini. Itu seharusnya. Dan bagi orang Kristen, secara khusus, kasih harus jadi penanda utama dari hidup seseorang yang menyebut diri Kristen. Makanya tadi saya tanya, masih Kristen? Masih. Tapi penanda utamanya masih ada enggak? Kalau enggak ada penanda utamanya, maka 1 Yohanes 4 ayat 20 akan terjadi. Lah gimana kamu bilang mengasihi Tuhan yang enggak kelihatan, saudaramu yang kelihatan aja kamu enggak kasih. Betul? Jadi kasih harus jadi penanda. Jika seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Dan karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, ia tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Mari kita buka Alkitab kita. Itu baru step pertama. Step kedua, mari kita buka Alkitab kita. Dari 1 Yohanes 3 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-24. 1 Yohanes 3 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-24. Keyakinan di hadapan Allah. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai kebenaran, mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Itulah firman Tuhan yang sudah kita baca dan yang akan kita renungkan. Yesus berkata, yang berbahagialah setiap kita yang sudah membaca firman Tuhan dan yang senantiasa memelihara firman Tuhan. Tak bosan saya katakan Bapak Ibu, tanpa memo dari siapapun kecuali memo daripada Tuhan. Ayo kita jadi orang yang berbahagia setiap saat dengan cara membaca firman Tuhan. Lukas 11 ayat 28. Saya terus katakan itu karena kita butuh firman. Tadi kan nyanyian terakhir kita apa katanya Lis? Firman-Mu dasar hidupku, begitu kan? Jadi saya harus pastikan jemaat GRIP, baik Bapak Ibu yang udah pernah datang sebelumnya, baru kali ini. Pernah ya? Kalau nggak salah pernah. Iya. Selamat datang kembali Pak Bu. Jangan bosan ya. Iya. Supaya kita jadi orang yang berbahagia. Bolehlah kepoin status orang, tapi kepoin dulu isi hati Tuhan. Amin. Setuju ya? Aku nggak bosan loh, karena ini pesan firman Tuhan. Ya. Ya, Bapak Ibu, kalau kita sadari orang Kristen adalah orang yang paling beruntung. Orang Kristen adalah orang yang paling diberkati karena hidup di bawah naungan kasih Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Kalau kita sadari, orang Kristen adalah harusnya orang yang paling beruntung.
orang yang paling diberkati karena orang Kristen hidup di bawah naungan kasih Tuhan. Seandainya setiap kasih Tuhan bisa kita lihat secara kasat mata, maka kita akan melihat betapa banyaknya kebaikan Tuhan menaungi kita. Ia menyertai kita, Ia menjagai keluarga kita, Ia melalukan kita dari niat orang jahat, dari kecelakaan, apalagi naungan kasih Tuhan. Ia menyembuhkan kita, Ia menghibur kita, memberkati setiap usaha kita, memberkati setiap pekerjaan kita, memberkati pertumbuhan fisik anak-anak kita, membuat anak-anak kita mengerti banyak hal lewat sekolah, mengutus orang-orang baik untuk datang memberkati kita. Masih banyak lagi naungan kasih Tuhan yang terus menyertai kehidupan kita. Bahkan Tuhan juga sedang mempersiapkan banyak berkat untuk hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan. Amin. Sekali lagi, bahkan Tuhan juga sedang mempersiapkan banyak berkat untuk hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan. Luar biasa Tuhan kita. Dan saya percaya ketika itu kita bisa lihat secara kasat mata, maka kita akan terpukau, kita akan takjub dan tak berhenti bersyukur atas kemurahan Tuhan. Bapak Ibu masih ingat saat Adam dan Hawa baru berdosa, itu Tuhan menyatakan kasih-Nya loh. Coba kalau Tuhan gak mengasihi Adam dan Hawa, terusnya mereka gak pakai baju. Padahal mereka udah tahu mereka telanjang. Karena waktu mereka menyemat daun itu aja 3-4 hari udah layu. Lalu mereka menyemat lagi layu, mereka menyemat lagi layu. Lalu Allah mau mengorbankan seekor domba yang jadi tipologinya Tuhan. Lantas pakaian itu bisa mereka pakai lebih lama lagi. Itulah bukti kasih Tuhan. Bahkan Tuhan juga sedang menyatakan kasih-Nya kepada kita saat ini dan akan terus menyatakan kasih-Nya kepada kita saat ini. Saya mau tanya, ada gak yang belum pernah merasakan kasih Tuhan? Saya pikir semua kita merasakan kasih Tuhan. Bahkan ketika kita bisa duduk pun dengan tenang, bisa merasakan firman Tuhan, itu adalah sebuah kasih Tuhan. Jadi, karena kita adalah sasaran dari kasih Tuhan itu, pasti kasih itu gak mungkin berhenti hanya pada kita. Maka harus dipastikan kasih itu harus beredar kemana-mana, dan tidak hanya beredar kemana-mana, kasih itu diusahakan agar kasih itu semakin berkembang dan semakin besar. Tanpa pandang bulu, siapapun sasaran kasih kita, bisa keluarga, bisa teman gereja, bisa tetangga, bisa teman kantor, bisa pemulung, bisa tukang parkir, bahkan termasuk orang yang pernah menyakiti kita. Itu semua bisa menjadi sasaran kasih kita. Semua itu bisa menjadi sasaran kasih yang Allah siapkan dalam hal-hal yang tidak pernah terduga. Tapi kita harus ingat loh Bapak Ibu, kita bukanlah pemilik dari kasih itu, bukan. Apalagi kita bukanlah sumber dari kasih itu. Justru saya, Bapak Ibu dan Saudara, kitalah alamat dan tempat di mana kasih Tuhan itu diletakkan. Jadi dimanapun kita berada, bagaimanapun buruknya tingkah laku kita adalah tujuan dari kasih itu. Amin. Maka dari itu Bapak Ibu Saudaraku terkasih, yuk kita lakukan kasih itu dengan sebaik mungkin. Bahkan ada dasar, yaitu sebuah kerinduan yang mendorong kita untuk kita melakukan yang terbaik. Bukan saja hanya dengan perasaan, apalagi dengan kepura-puraan. Itu Tuhan gak suka Bapak Ibu. Ada kondisi di mana apa yang kita lakukan itu belum tentu yang Tuhan mau. Biasanya ada 3 kondisi. Yang pertama, di mana kondisi itu Tuhan mau, kita gak mau. Kita mau, Tuhan gak mau. Ada kondisi itu ya? Ada ya? Ada ya? Tapi dalam hal ini, Tuhan mau, kita mau. Atau kita mau, Tuhan mau. Betul ya? Kita kadang berperang dengan 3 kondisi ini Bapak Ibu. Kita ingin berbuat, tapi Tuhan gak mau. Betul? Tuhan mau, tapi kita gak mau berbuat. Nah dalam hal kasih ini, seyogyanya Tuhan mau, kita mau. Atau kita mau,
Tuhan mau. Ada 13 kali kata saling mengasihi. Dan semuanya di perjanjian baru. 4 ada di Injil Yohanes, 2 ada di Roma, 1 ada di surat Petrus, selebihnya ada di surat 1 dan 2 Yohanes. Jadi saking pentingnya kasih ini, karena ini bukanlah himbauan, karena ini bukanlah reminder, pengingat, tapi ini adalah sebuah perintah. Kalau kita baca ayat 23, saya baca 23 dulu dari bacaan kita. Dan inilah perintahnya itu. Apa yang pertama? Yang pertama apa? Supaya, ayat 23 bacaan kita. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan inilah, supaya yang pertama apa? Dan jadi dari 13 kata saling itu ada di dalam bacaan kita. Itu artinya apa? Ketika kita sudah dikasihi orang, maka sebaliknya kita pun mengasihi orang. Kalau kita hanya menerima kasih dan kita tidak pernah memberikan kasih, itu tidak kata saling. Nah, yang jadi pertanyaan buat kita adalah ketika kita hendak memberikan kasih itu, jangan sampai hati kita tertuduh seperti ayat 19. Jangan sampai ada hal-hal yang menuduh kita ketika kita hendak memberikan sesuatu di dalam kebenaran. Lantas, gimana ya? Gimana ya? Gimana ya? Jadi kepastian hati dulu yang penting. Karena ada ungkapan begini Bapak Ibu. Sedalam apapun lautan bisa diukur. Setinggi apapun kapal pesawat terbang bisa diukur ketinggiannya dari darat. Semewah apapun gedung bisa ditaksir berapa biayanya. Namun ketika berurusan dengan hati manusia yang hanya sebesar genggaman ini, bahkan mungkin gak sampai sebesar genggamanku, tak ada seorang pun yang dapat menduga isi hati. Jadi ini gak melihat apa agamanya, apa pekerjaannya, apa sukunya. Bapak Ibu bisa ada di tempat ini, tapi saya gak tahu Bapak Ibu punya pikiran dan hati kemana-mana. Bapak Ibu bisa bernyanyi dengan baik, berjoget dengan baik, menari bagi Tuhan, tapi aku gak tahu apa isi hati Bapak Ibu. Bapak Ibu kita bisa bertatapan muka seperti ini, tapi hati kita, pikiran kita bisa kemana-mana. Nanti setelah ini ada games gak ya? Gitu. Nanti setelah ini ada makan gak ya? Nanti setelah ini ada yang ngajak gue ya enggak ya, gitu. Pasti makan, gak ada orangnya aja pasti makan, apalagi ada orangnya gitu ya. Saking pentingnya hati ini, bayangkan Bapak Ibu, coba buka ayat 1 Samuel 16 ayat 7b. Saking pentingnya hati ini, saking pentingnya hati ini, itu yang saya katakan tadi. Tuhan gak pernah lihat aksesoris kita, Tuhan gak pernah lihat tampang kita, Tuhan gak pernah lihat kita lahir dari mana. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi. Sebab aku telah menolaknya, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Dari 6 abang-abangnya Daud yang gede-gede banget, untuk dijadikan raja, ini cocok kata Samuel. Tuhan bilang enggak. Terus cukup ini, enggak, masih ada satu lagi menggembalakan kambing domba, coba panggil. Lalu tampillah Daud, ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya kata Alkitab. Ini dia kata Tuhan. Menurut pandangan orang enggak cocok, ini masih bocil, enggak cocok dari raja. Tapi kata Tuhan cocok. Karena hati manusia mencerminkan siapa dia sebenarnya. Amsal 27 ayat 19 berkata seperti ini. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu sendiri. Bapak Ibu gak mungkin hati Bapak Ibu lagi gondok, lagi kesal, lagi benci. Terus mukanya berseri-seri seperti itu.
kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Nggak mungkin. Nggak mungkin Bapak Ibu. Bahkan ketika sumber airnya kotor, dari hulu ya, hulu di ujung ya, hilir di ujung sana ya. Bahkan ketika air di hulu itu kotor, maka akan kotor seterusnya. Ketika di hulunya bersih, maka akan bersih seterusnya. Segitu pentingnya hati ini, maka Amsal 23, maka Amsal 24 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jadi harus dijaga. Enggak ujuk-ujuk kita udah percaya Tuhan, udah melayani Tuhan, udah khotbah kemana-mana, kita enggak berjaga hati. Sampai lagu ini dinyanyikan oleh saudara-saudara kita. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Itu makanya Daud berseru-seru, ya Allahku, selidikilah aku. Dalam Mazmur 139, selidikilah aku, kenalah hatiku, ujilah aku, kenalah pikiran-pikiranku. Karena Daud berpendapat, Daud berpikir sehebat apapun aku memimpin bangsa ini, hanya Tuhan yang tahu apa isi hatiku. Jadi kalau hati kita sudah beres, maka dengan Tuhan pun beres. Gak ada perasaan tertuduh. Dan untuk melakukan kasih itu pun enak. Allah lu ngasih, lu aja gak punya. Allah lu mau nasehatin lu, siapa lu? Tertuduh bukan? Oleh sebab itu, sebagai penanda utama orang Kristen, maka kita harus melakukan kasih itu. Dulu tahun 80-an, gak enak bilang tahun 80-an, ketahuan umurnya ya. Saya tiap pergi ke sekolah, saya lewat rumah seseorang yang banyak tatonya. Maaf yang punya tato, aku juga punya tato. Tahun 80-an orang yang punya tato itu penanda bahwa ia narapidana. Betul? Betul? Kalau sekarang tato kan sudah art, sudah seni ya. Iya kan? Waktu Ahok memimpin kota Jakarta ini, setiap pagi sampai sore, Jakarta dihiasi dengan warna oranye. Betul? Itu penanda mereka pasukan orange untuk membersihkan kota Jakarta. Betul ya? Begitu pula dengan orang Kristen. Kasih nggak didapatkan di supermarket, dijual dan diobral apalagi. Kasih nggak didapatkan dari pejabat-pejabat tinggi. Kasih nggak didapatkan dari suami yang ganteng, istri yang cantik, enggak. Tapi kasih itu kita dapatkan dari sumbernya, yaitu Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 8 berkata, Allah adalah kasih. Amin. Sebuah pernyataan yang sama Bapak Ibu. Jika Allah adalah kasih, maka kita pun harus melakukan kasih itu terhadap siapapun. Memang tidak mengorbankan nyawa, tapi kesediaan untuk menyerahkan apa yang mempunyai nilai bagi kehidupan kita sendiri untuk memperkaya orang lain, itulah kasih. Jadi saat kita menyatakan kasih kepada orang, apa yang kita berikan itu adalah sesuatu yang berharga, bahkan bermanfaat, bahkan sesuatu yang sangat kita sayangi, bukan yang jarang kita pakai atau barang yang sudah tidak berguna. Saya suka begitu loh Bapak Ibu. Saya kalau pulang kampung, pulang ke Siantar, saya pasti bawa baju-baju yang bekas. Karena kalau saya pulang kampung, pasti teman-teman bilang begini, bahasa Bataknya nggak enak ya. Minta dulu buruk-burukmu katanya. Iya Bang ya? Buruk-buruk itu maksudnya baju bekas. Baju bekas. Padahal kan Matius 22 ayat 3 berapa itu? Kasihlah sama manusia seperti dirimu. Benar gak itu ya? Benar gak ya? Seharusnya begitu ya. Kalau kita mengasihi sesama, saat kita lihat foto bareng, terus gak ada kita masih betah gak lihat foto itu? Pengen cepat balik-balik kan? Gak usah dulu soal memberi lah. Kita lihat foto bareng, gak ada gua. Minimal lewat, maksimal dihapus. Ya apa ya? Betul? Bahkan kalau foto kita enggak good looking, hapus. Begitu ya?
Enggak, ini supaya firman Tuhan nyata dulu. Kasihilah sesama manusia seperti, kalau bahasa Bataknya, haholongima donga mujolma doson dirim. Yang artinya, nanti saya japri. Jadi begini, kalau saya beli makanan yang harganya 40.000 per kali makan, lewatlah, katakanlah pemulung, katakanlah orang yang butuh makan, maka saya harus kasih makan dia berapa? Betul, Pak, orek, dadar, kasih kue yang banyak Pak, nasinya banyakin Pak, itu paling 15.000. Padahal kita makan tadi berapa? 40.000. Worth it gak firman Tuhannya? Worth it gak? Belum. Itu masih sepertiga. Jadi tuntutan mengasihi dalam kebenaran itu baru baru sedikit Bapak Ibu. Apa yang kita berikan adalah sesuatu yang berharga buat kita, bahkan bermanfaat, bahkan sesuatu yang paling kita sayangin. Bukan barang yang jarang kita pakai atau barang yang sudah tidak berguna baru kita berikan kepada orang. Jadi saat kita menyatakan kasih kepada seseorang, meski sesuatu yang tidak menyenangkan bagi orang yang kita tegur, tapi demi kebaikan orang tersebut harus kita lakukan. Itu namanya mengasihi dalam kebenaran. Kemudian saat kita menyatakan kasih kepada seseorang mungkin dengan pertaruhan jabatan atau pekerjaan, maka itu pun harus kita lakukan. Tapi itu masih susah di negara kita. Jadi Bapak Ibu, mengasihi dalam kebenaran tidak lagi berbicara untung rugi. Ya Pak ya. Jadi mengasihi dalam kebenaran tidak lagi berbicara aman gak aman. Jadi mengasihi dalam kebenaran tidak lagi berbicara suka atau tidak suka. Bahkan mengasihi dalam kebenaran tidak lagi berbicara mau atau tidak mau. Karena ayat 23 berbicara, itu adalah sebuah perintah. Kemarin mertua bercanda. Kami hari Jumat, istri WA, Pak kami mau datang. Tunggu dulu. Soalnya saya belum terima undangan dari Jokowi ke IKN katanya, dia bercanda. Saya mau tanya dulu Bapak Ibu, ketika Jokowi memberikan undangan kepada kita, kita pergi enggak? Diongkosin PP, tenang aja. Diongkosin PP, tenang aja. Betul? Seperti cerita saya kemarin, saya 2-3 bulan yang lalu, teman saya cerita, tahun lalu dia terima undangan dari Jokowi, dari seknek lah. Dia akan datang ke Istana Merdeka waktu ulang tahun ke-78. Dia nanya, Pak saya harus pakai apa? Saya begini. Dia butuh persiapan padahal masih 2 bulan lagi. Ya udah pikirkan bajunya apa. Ya harus terlihat bagus. Karena ada ini, ada itu dan lain sebagainya. Itu perintah Jokowi loh. Udah persiapan. Apalagi ini perintah Tuhan. Kira-kira kita lakukan enggak? Bet buka dulu Bet. Roma 12 ayat 9 sampai 21. Hendaklah kasih itu, udah. Roma 12 ayat 9 sampai 21. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Agak panjang nih. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajaanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekudlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Terus sampai 21, berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk, ini berat nih. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis.
Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Lanjut. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ini ayat 2 malam kita kemarin. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan ayat 20. Tetapi jika seterumu lapar, berat banget. Saya berat bacanya loh, serius. Bila seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Stop dulu. Tadi pagi saya baca TikTok. Nonton TikTok, bukan baca TikTok. Terus pengkhotbah dari sebelah berkata begini. Apa untungnya bagi agamamu ketika engkau membenci? Apakah tingkat keagamaanmu naik ketika engkau membenci? Kan gendangnya cuma 2. Kalau enggak membenci, mengasihi. Kalau enggak mengasihi, membenci. Atau kita ada di antaranya. Mengasihi iya, kan gendangnya cuma 2. Parahnya, ada membenci secara berjamaah. Kita nggak pernah diajarkan untuk membenci. Tetapi jika seterumu lapar, ini sama dengan yang tertulis dalam Matius ya. Berkatilah musuhmu dan berdoalah buat orang yang menganiaya kamu, betul ya? Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Terakhir, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Bapak Ibu, bukan hal yang gampang saat harus selalu lebih dulu memberi hormat salam. Iya, enak banget. Tadi baru kejadian tadi. Saya hampir setiap pagi jalan pagi. Kadang saya jalan di depan rumah. Kadang saya jalan di Kodim. Saya suka ketemu dengan bapak-bapak. Saya selalu kasih hormat karena bapak-bapak ini TNI pensiunan. Saya selalu kasih hormat kepada bapak ini. Terus dia ke tempat kita. Saya masih kasih hormat, dia dingin. Tadi ketemu, gue nunduk gak ya? Sepele Bapak Ibu, sepele, tanpa diduga-duga. Selamat pagi Pak, dia bilang. Kami udah lebih dari 10 kali ketemu. Tanpa diduga-duga, saya melongos begitu aja. Selamat pagi Pak, katanya. Kita jangan hal-halin dulu ya. Bukan hal yang gampang saat harus selalu memberi hormat, memberi salam lebih dulu. Apalagi kita di kantor punya jabatan, betul? Terus lewat anak buah, selamat pagi Mas, selamat pagi Dek. Biasanya anak buah ke atasan ya, selamat pagi Pak, kayak zaman kolonial, selamat pagi Pak. Tapi tuntutan firman Tuhan harus lebih dulu memberi hormat. Bukan hal yang gampang untuk melakukan kasih bagi seteru. Susah. Bukan hal gampang memberi sesuatu yang berharga bagi kita dan harus kita berikan kepada orang lain. Bukan hal yang gampang. Bukan hal yang gampang melakukan sesuatu, mungkin menasihati, menegur bos atau atasan. Yang meski itu sebuah kebenaran, tapi ada taruhannya. Dan masih banyak hal lagi yang tidak mungkin untuk kita lakukan. Namun, ingat, banyak hal yang tidak gampang, banyak hal yang susah,
bahkan berkesan tidak mungkin. Tapi saya katakan namun atau tetapi. Kita tahu arti kata namun tetapi ya. Namun ingatlah siapa kita di hadapan Tuhan. Yang pertama, kita berasal dari kebenaran. Artinya apa? Kita ini orang-orang percaya yang hidup di dalam kasih, bukan orang-orang yang hidup di dalam dusta dan tipu muslihat. Yang kedua, kita ini punya hati yang benar, yang tidak lagi membuat atau menuduh kita merasa bersalah. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita ini punya Roh Kudus ayat 24 yang akan selalu memampukan kita untuk hal-hal yang nampaknya sulit, namun sesungguhnya lewat pertolongan Roh Kudus kita bisa melakukannya. Dengan kata lain Bapak Ibu, untuk melakukan kasih dalam kebenaran, tidak ada alasan untuk tidak melakukan kasih dan tidak ada alasan untuk berkata saya nggak sanggup. Saya nggak tahu pernah nggak nyampaikan cerita ini ya. Ada sebuah cerita saat dua orang memohon minta karunia kepada Tuhan. Kebetulan Tuhan punya dua karunia ini. Yang pertama Tuhan punya karunia memberi dan Tuhan punya karunia menerima. Lantas orang yang satu buru-buru meminta karunia menerima. Yang satu bilang, ya gue telat, ya gue karunia memberi deh, ya memberi terus dalam hidup, ya memberi terus deh. Yang satu berpikir, gue enak menerima terus. Beberapa saat kemudian mereka ketemu di sebuah perempatan. Yang naik mobil ini melihat, lah itu bukannya teman saya yang dulu menerima karunia menerima ya. Dia buka kaca, begitu buka kaca si karunia menerima lihat, lah itu bukannya temanku yang dulu yang menerima karunia memberi. Lantas dipinggirkan, bro, kok kamu hebat? Padahal kerjaanmu cuma memberi. Ya saya juga heran, kok kerjaanmu menerima, tapi sekarang kok kamu seperti ini? Apa kuncinya? Kata si karunia menerima, ya karena Tuhan tahu saya hanya memberi dan memberi, maka Tuhan juga memberi kepada saya, nggak tanggung-tanggung. Dia kasih lebih kepada saya karena Tuhan tahu saya kerjanya memberi. Karena Tuhan tahu saya kerjanya memberi, maka Tuhan memberi terus kepada saya. Memberi terus kepada saya. Semakin saya memberi, maka Tuhan semakin memberi. Semakin saya memberi, maka Tuhan semakin memberi. Saya nggak pernah kosong. Maka saya punya rumah, punya mobil. Karena saya memberi. Saya nggak pernah menahan-nahan. Karena pekerjaan saya punya karunia memberi. Bapak Ibu, tidak ada kata tidak mungkin. Ada lagu orang Batak sering saya nyanyikan di sini. Satu kali hati ini kau sakiti, masih kau maafkan. Dua kali juga kau maafkan. Tapi jangan sampai 3 kali. Bapak Ibu, tantangan terberat di dalam memberi kasih dalam kebenaran adalah ketika kita memberi maaf kepada orang-orang yang berulang kali berbuat salah kepada kita. Berat ya Bang ya? Berat. Tapi ingat, dari mana kita berasal? Ada 3 hal. Yang pertama, kita berasal dari kebenaran. Yang kedua, kita punya hati yang tidak pernah tertuduh lagi. Dan yang ketiga, kita punya Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk kita melakukan hal yang nampaknya berat, tapi sangat mungkin untuk kita lakukan. Bet, coba tampilkan kalimat terakhir. Kita baca. Saat kita memberi sesuatu kepada orang, apapun wujudnya, maka kita sebenarnya sedang membawa Tuhan ke dalam hidup orang tersebut. Maka sering-seringlah mengasihi sesama. Dan saya percaya kasih Tuhan juga akan semakin sering mengalir ke dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa.
Maha besar Engkau ya Allah sumber kasih. Bahkan Engkau Allah yang tidak pernah berhenti mengasihi kami. Sekotor apapun kami, Tuhan tetap mengasihi kami. Kaminya saja ya Tuhan yang pandang bulu, lihat dulu siapa yang mau kami kasihi. Bahkan punya syarat, punya standar. Nah, hari ini kami belajar ya Tuhan. Jika kami masih mengaku Kristen, maka penanda utama itu harus kami lakukan, yaitu kasih. Enggak mungkin kami mengaku kasih, punya anting salib, punya kalung salib, punya salib gede di rumah. Tapi kami enggak punya kasih, itu omong kosong besar. Hari ini kami belajar ya Tuhan, bagaimana firman-Mu mengingatkan kami untuk apapun kondisinya, kami harus melakukan kasih itu. Karena kami sudah hidup dalam kebenaran. Karena di dalam diri kami sudah ada tidak rasa bersalah tertuduh lagi. Bahkan di dalam kami ada Roh-Mu yang kudus. Ada Roh-Mu yang besar yang menetap di dalam hidup kami. Yang mengingatkan kami dan memampukan kami untuk melakukan kasih itu meski tidak gampang. Tapi kami akan dimampukan ya Tuhan. Berkatilah firman-Mu dalam kehidupan kami. Agar perintah-Mu ini dapat kami lakukan. Ini doa syukur kami atas firman-Mu yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita.